Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ni darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahadihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Said bin Ki Armiya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Masih dalam pembahasan ta'alluq. Yang kemarin sudah kita bahas ta'alluqnya sifat kudrat, yaitu kudrat mempunyai dua macam ta'alluq. Ta'alluq yang pertama namanya suluhil qadim. Ta'alluq yang kedua namanya tanzizil hudus. Apa itu suluhil qadim? Suluhil qadim maknanya Allah siap menciptakan segala sesuatu menjadi ada ataupun menjadi tiada, tapi belum nyata diciptakan. Itu namanya suluhi atau siap menciptakan. Ta'alluq yang kedua namanya tanzizil hudus. Allah nyata menciptakan sesuatu menjadi ada atau menjadi tiada. Jadi jangan sampai nanti Allah itu sebelum menciptakan alam ini kerjanya apa? Kerjanya apa? Siap menciptakan. Bukan terus mau Allah menganggur sebelum ada alam, kok nganggur lu kira? Ya, jadi Allah sebelum menciptakan alam ini sebelum diciptakan, Allah tetap pada dirinya bersifatan kudrat, dan kudratnya tetap punya kerja. Apa kerjanya? Kerjanya siap menciptakan. Terus yang kedua ta'alluq
dari sifat iradah. Kalau ta'aluknya kudrat itu namanya taksir atau menciptakan atau meninggalkan bekas, memberikan bekas, itu ta'aluknya kudrat. Kalau ta'aluknya iradat adalah tahsis. Apa? Tahsis itu apa? Tahsis itu apa? Di situ apa tulisannya? Tahsis. Kemudian menentukan. Jadi kalau kudrat itu menciptakan, kalau iradah menentukan. Di iradahnya Allah, kehendaknya Allah itu kerjanya ngapain? Allah itu punya kehendak. Nah, kehendaknya itu Allah itu menghendaki apa? Oh, kehendaknya Allah itu yang menentukan segala sesuatu sebelum diciptakan. Karena nggak mungkin kudrat itu bisa menciptakan sebelum ada ketentuan. Ini kotak ini mau diciptakan, pasti ditentukan dulu. Warnanya apa, besarnya seberapa, nanti untuk tempat apa ditentukan dulu baru diciptakan. Kalau tahu-tahu kok pabrik bikin kotak seberapa, mesin itu nggak bisa memunculkan begitu loh. Mesin akan tanya ukuran kotaknya seberapa, tingginya seberapa, baru nanti bisa diciptakan. Lah, menentukan itu kerjanya kehendak, kerjanya iradah. Ya sama kayak kita gambarkan kerjanya kita. Ini makanya ini mengenal Allah itu mengambil gambaran dari kerjanya makhluk. Karena kita nggak punya gambaran lain untuk mengenal Allah kecuali melihat keadaan makhluk. Kata Imam Ibnu Hajar apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nanti fi khalqillah itu yang kita lihat apa? Ya semua yang menjadi keadaannya makhluk. Kamu mau bikin rumah, tukang suruh kerja, tukang bikin rumah, tukang nggak bisa kerja, tukang gambarnya mana pak? Gitu. Nggak pakai gambar bikin rumah aja, bingung tukang mau rumah monyet, apa rumah hantu, apa rumah kambing, rumah apa yang mau dipilih kan? Kalau ini lo gambarnya, oh sudah ada ketentuan, lebarnya sekian, kamarnya sekian, tingginya, namanya kerjanya ketentuan, kerjanya menentukan. Jadi kehendak yang ada pada Allah, yang menjadi sifatnya Allah, itu kerjanya namanya tahsis atau menentukan. Apa itu kerja menentukan? Maksudnya Allah menentukan sebagian dari sifat-sifat yang mungkin terjadi pada perkara yang diciptakan. Menentukan apa? Sebagian. Kenapa kok yang ditentukan cuma sebagian? Enggak semuanya gitu. Allah kok menentukan sebagian. Nah, sebagian lagi ngapain? Kok yang ditentukan cuma sebagian, kenapa? Karena yang bisa diciptakan itu ya cuma sebagian, enggak seluruhnya. Maksudnya seluruhnya dari kemampuannya iradah. Iradah itu bisa menentukan, kehendak itu bisa menentukan
saya mau bikin rumah atau saya mau bikin kotak. Kotak ini bisa saya bikin sebesar ini, bisa sebesar ini, bisa sebesar ini, bisa sebesar ini, bisa kan? Nah, yang mungkin diciptakan mana? Ya salah satunya. Masa mau dibikin semuanya, jadinya gimana? Kotak yang kecil, yang gede, yang gede. Kalau mau menentukan maka ditentukan sebagian atau bahasa lainnya salah satu dari keadaan yang mungkin terjadi. Mau dicat apa nih? Hitam. Mau dicat apa nih? Putih. Padahal cat itu bisa warna apa saja, tapi ditentukan salah satu. Itu namanya iradah, menghendaki atau menentukan salah satu dari perkara yang mungkin terjadi. Kita ini sebelum lahir itu mungkin saja keluar dari ibu mana saja. Ya. Ente pernah milih? Saya ibunya ini aja ya Allah, pernah milih? Enggak. Jadi yang menentukan siapa? Allah. Ya. Nah, Allah menentukan kamu lahir di setiap ibu apa di satu ibu? Nah, berarti ditentukan salah satunya, gitu loh. Padahal kamu itu ya mungkin aja lahir di ibu itu, mungkin di ibu itu, mungkin di ibu itu, tapi Allah menentukan salah satunya kamu lahir di ibu yang ini. Nah, ini Allah menentukan salah satunya. Nah, salah satu itu ketentuan Allah itu namanya di dalam ta'alluq disebut namanya ta'alluq tanzizil qadim. Beda ini. Kalau kudrat tanzizil hudus, menyatakannya itu baru. Kalau iradah menyatakannya itu qadim. Allah menentukan kamu akan lahir di ibu kamu yang sekarang, ditentukan Allah itu menentukannya kapan Allah? Allah nentuinnya kapan? Kemarin. Lah ya, sebelum ada itu kapan waktunya? Qadim gitu. Enggak ada awalnya. Allah menentukannya kapan? Pokoknya enggak ada permulaannya. Bukan kemarin, bukan yang tahun lalu, bukan 10 tahun yang lalu, bukan 100 tahun yang lalu, bukan. Tapi Allah menentukannya qadim. Allah menentukan munculnya Nabi Adam. Ya, yang nentuin siapa? Allah. Allah menentukan Nabi Adam akan diciptakan. Ya, Allah menentukan Nabi Adam itu akan diciptakan, itu ketentuannya bersamaan dengan menciptakan kamu. Jadi kehendak Allah itu bareng, enggak satu-satu, enggak. Gitu loh. Menentukan Nabi Adam jadi nabi pertama, menentukan Nabi Idris nabi kedua, menentukan Nabi Hud, nabi terus ketentuan tentang nabi-nabi, ketentuan tentang kita, tentang malaikat, tentang semuanya ini Allah tentukan bareng. Digambarkan apa? Skenario. Gambarnya apa? Skenario. Orang kalau mau bikin film pasti ada skenario. Skenario itu jadi dulu apa filmnya jadi dulu? Bisa nggak filmnya jadi dulu? Baru bikin skenario gitu. Nggak bisa. Harus skenario dulu. Lah itu Allah bikin skenario atau ketentuan-ketentuan tentang yang akan diciptakan kapan bikinnya? Ya nggak ada permulaannya gitu loh. Kita nggak tahu, nggak bisa menentukan waktunya ini pokoknya nggak ada mulanya sebelum sayanya diciptakan.
Nah sebelum itu waktunya kapan? Nggak ngerti, nggak ada mulanya begitu. Jadi apa yang sekarang diciptakan muncul menjadi ada dunia dan segala isinya, yang diawali Nabi Adam, Nabi sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan datang waktu berikutnya setelah ini ada kiamat, ada nanti hari kebangkitan, ada hisab, ada surga neraka, terus ini Allah tentukan semua itu tanpa ada permulaannya dan nggak duluan gitu loh. Kalau sutradara bikin film sidul kan pakai prei segala. Ini sidul 1 tamat bersambung sidul 2. Kenapa nggak langsung Pak? Belum nemu jalan ceritanya yang baru. Jadi menentukannya 1/1. Itu bukan pada Allah. Allah menentukan yang terjadi pada makhluknya itu enggak 1/1, tapi bareng sekaligus. Menentukan Nabi Adam, ya menentukan kamu, ya menentukan yang lain, ya menentukan yang nanti yang belum terjadi. Menentukannya bareng, skenario nya jadinya bareng. Tapi waktu memunculkan 1/1, gitu loh. Nabi Adam dulu muncul, terus muncul lagi yang lain, muncul Nabi Adam hilang, Adam ganti yang lain, muncul hilang, ganti yang lain. Sampai sekarang waktunya kita. Kalau ulama sufi gambarin apa? Bumi ini bagaikan kapal yang berjalan, yang penumpangnya silih berganti gitu loh. Kapalnya tetap segini-segini aja, tapi penumpangnya silih berganti. Lah, itu penumpangnya gantinya di pelabuhan mana? Turun penumpang, masuk pelabuhan ganti baru. Itu kalau kapal dunia begitu. Ini kapal Allah yang bikin, penumpangnya muncul di situ, mati di situ. Ini sampai nanti hari kiamat. Hingga bumi ini akan cukup terus untuk diisi manusia sampai nanti hari kiamat. Karena Allah munculkan 1/1. Muncul 1, Adam 1, muncul 1, Adam 1. Yang muncul sama yang mati banyak mana? Yang muncul, kalau yang mati habis lama-lama dong. Banyakan yang muncul. Makanya penduduk tambah banyak. Sampai nanti dunia ini cukup dihuni oleh manusia yang paling akhir. Terus dimatiin semua, dimunculkan bareng lah ini. Yang kemarin dimunculkan 1/1, setelah nanti hari kebangkitan dimunculkan bareng. Manusia yang pertama sampai manusia yang akhir muncul jadi satu di satu tempat, namanya padang mahsyar. Nggak ada. Kementerian. Harusnya tanyanya ini Kementerian Kelahiran itu, Kementerian Penduduk. Yang tahu siapa itu? Malaikat mencatat, yang nyatet. Saya sudah mencatat sekian juta manusia ya Allah, sekian miliar manusia. Ada namanya fulan, tulis mati, tumbuk, lain lagi fulan, tumbuk. Buku nama-nama yang dicatat ini kan ada namanya. Rofi Patent ini ada semua catatannya gitu. Mukanya berubah kayak sama semua. Siapa? Orang-orang yang di padang mahsyar. Mukanya ya beda-beda. Tapi sama ya seperti yang dulu. Sama. Biar nggak pangkling. Ntar kalau beda pangkling, akhirnya bingung. Kamu siapa ya? Gitu. Tapi kalau tingginya sama, umurnya sama, hanya bentuknya yang seperti wajahnya seperti dulu, biar kamu dikenali tetap. Ini anak saya, ini ibu saya, ini bapak saya. Orang kenal semua karena wajahnya itu.
Tapi ya kayak begini, nggak ompong begini, enggak. Ntar ya ganteng. Nggak mau KTP, Bib, nggak mau KTP. Eh? Mau KTP jangan lupa. Iya. Iya, iya. Setinggi Nabi Adam, setinggi Nabi Adam semua. Enggak, setinggi Nabi Adam semua rata. Usianya seusia Nabi Isa semua, 33 tahun. Nabi Isa diangkat usia 33 tahun. Nanti akan diciptakan manusia di surga, usianya seusia Nabi Isa, tingginya setinggi Nabi Adam. Lah iyalah, malaikat biar puas kalau gebukin maksudnya. Kalau kamu kecil malaikat nggak enak gebukinnya maksudnya. Masa kecil dipek mati lah. Digedein sama Allah biar jangan dipukul tuh kontak ke sana. Pukul sini kontak ke sana. Kalau kecil ya kan nggak enak pukulinnya. Oh, malaikatnya gede-gede begitu. Ya, jadi ta'aluk yang pertama namanya ta'aluk tanzizil qadim. Allah nyata menentukan salah satu dari perkara-perkara yang akan diciptakan. Kamu akan jadi laki atau perempuan, salah satu ditentukan. Kamu akan hidup atau mati, Allah tentukan salah satu. Kamu akan jadi orang pinter atau bodoh, kamu akan jadi orang raja atau rakyat, salah satu Allah tentukan. Ini semuanya ada dalam ketentuannya Allah. Kita sekarang jadi apa, nanti akan jadi apa, besok akan bagaimana, itu ada dalam ketentuannya Allah. Maka yang namanya tawakal itu apa, kata seorang sufi, dia memberikan ta'rif pengertian tentang apa yang namanya tawakal. Kata dia apa? Tawakal itu apa? Tawakal itu kamu berserah diri kepada Allah seperti kamu sebelum dilahirkan. Besok itu yang akan terjadi apa? Sudah, saya berserah diri kepada Allah. Seperti apa berserah dirinya? Seperti berserah dirinya kamu sebelum kamu dilahirkan. Sebelum kamu dilahirkan, kamu gak pernah milih dari ibu yang mana, akan lahir di daerah mana, akan lahir jadi laki atau perempuan, pernah milih dulu. Nah, besok pun begitu, gitu loh. Saya akan di mana, saya akan bagaimana, saya akan jadi apa, itu urusan ada dalam ketentuannya. Nah, kalau orang berserah diri, ya sudah, serahkan semuanya. Oh, berarti saya nggak boleh bikin rencana, Bib? Ya boleh aja nih bikin rencana, tapi jangan mengandalkan rencana kamu. Nah, rencana kamu itu nggak akan berhasil kalau tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Karena yang akan terjadi itu yang ada dalam kehendak Allah. Mau planning kamu kayak apa? Ini semuanya ada dalam ketentuannya Allah. Yang pertama namanya ketentuan apa? Tanzizil qadim. Yang kedua namanya suluhil qadim. Apa itu suluhil qadim? Suluhil qadim adalah sungguhnya Allah mampu menentukan segala macam sifat. Nah, ini namanya berarti Allah siap menentukan. Dalam skenario itu ya siap ditentukan apa saja. Kamu siap Allah bisa Allah jadikan laki, bisa perempuan, bisa jadi raja, bisa jadi. Kamu jadi apa saja, bisa jadi nabi, bisa jadi malaikat, bisa jadi apa, bisa Allah mau jadiin kamu apa saja bisa. Tapi yang Allah tentukan ketika nanti muncul harus salah satu. Kamu jadi orang atau malaikat atau hewan atau batu atau kucing, tentunya salah satu. Nggak bisa kamu ini ngomplitin ya, kamu ini ya malaikat, ya orang, ya jin, ya kucing, ya gimana sih? Ya nggak bisa dong.
Harus salah satu lah. Yang namanya suluhi itu Allah mampu menentukan segalanya. Kalau mampu menentukan segalanya, oh berarti itu belum nyata diciptakan. Sebelum kita ini muncul, sebelum ketentuan Allah itu nyata menentukan kita, ada namanya ketentuan Allah yang namanya suluhi, yaitu Allah siap menentukan makhluknya menjadi apapun juga. Jadi sama dengan kudrat, kudrat juga punya dua ta'aluk, iroda juga punya dua ta'aluk. Kalau ta'aluknya atau kerjanya kerjanya kudrat, apa tadi pertama? Kerjanya kudrat yang pertama apa? Suluhil qadim. Yang kedua tanzizil hudus. Ini kerjanya kudrat ada dua. Suluhi artinya siap menciptakan. Tanzizil hudus artinya nyata menciptakan. Iroda kehendaknya Allah juga punya dua kerja. Apa? Siap menentukan dan nyata menentukan. Kudrat ada dua, siap menciptakan dan nyata menciptakan. Ini kudrat ya ada dua ta'aluk, iroda juga ada dua ta'aluk. Jangan sampai kita salah. Kalau ta'aluknya iroda itu kodim semua. Kalau ta'aluknya kudrat, satu kodim, satu baru. Jadi kudrat wal irada, kudrat dan irada itu dua-duanya sifat yang menciptakan. Hanya saja satunya itu memunculkan, satunya itu menentukan. Makanya dua-duanya ngurusinya perkara yang mungkin terjadi. Itu semua mungkin, semua yang bisa diciptakan oleh Allah. Apapun yang akan diciptakan oleh Allah itu diurus oleh dua sifat ini gambarannya. Ini departemen pengurusan makhluk. Baik nanti akan dimunculkan, akan ditiadakan, mau dibentuk jadi apa, mau dimunculkan warnanya apa, mau di mana. Ini urusannya sama kudrat dan irodah. Jadi kalau kita lihat sekarang kita muncul, maka oh berarti yang muncul dari irodah ya ini kayak ginilah. Ini kalau air ini saya tuang, kalau ini saya tuang, ini tertutup umpamanya, dituang keluarnya air berarti isinya apa? Air. Kalau saya tuang keluarnya kopi, berarti isinya kopi. Jadi yang sekarang itu muncul, maka berarti dari dulu di sananya begitu. Bukan saya muncul begini karena usaha saya. Enggak. Ini kalau kopi ini muncul keluarnya kopi, ini kopi enggak ngurus apa-apa. Memang di dalamnya sudah bentuknya sudah ditentukan jadi kopi. Ketika muncul ya keluarnya kopi. Kamu jangan merasa saya jadi kopi karena saya sendiri. Ente gila banget. Ada orang jadi presiden, ada orang jadi gubernur, kamu jadi wali, kamu jadi sufi, kamu jadi orang-orang yang hebat. Oh karena usaha saya, nggak ada begitu, nggak ada. Dan sudah ada di situ semua. Allah yang menentukan apapun yang akan dimunculkan. Semua ada dalam skenario-nya Allah. Kalaupun kamu kok usaha, bekerja, memang Allah menentukan sesuatu itu ada yang dengan usaha, ada yang tidak dengan usaha.
Allah gandengkan kamu mendapatkan sesuatu dengan usaha. Ada yang Allah gandengkan kamu dapat sesuatu nggak pakai usaha. Kayak apa contohnya? Kamu jadi laki-laki usaha nggak? Kamu mati usaha nggak nanti? Manusia mati itu perlu usaha nggak? Iya, maksudnya perlu usaha mati nggak? Nggak. Yang diusahakan apa? Hidup. Kalau mati nggak diusahakan. Kamu usaha hidup kayak apapun, kalau waktunya mati. Ya. Nah terus kalau mati itu nggak bisa diusahakan, yang bisa saya usahakan apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu yang mau kita usahakan. Matinya nggak usah dipikirin, ngapain mikirin mati? Mikirinnya, ini saya nanti waktu mati itu saya keadaannya husnul khotimah atau su'ul khotimah, gitu kan? Itu ada di sono. Kalau di sononya kok su'ul khotimah, ya su'ul khotimah, nggak bisa ganti enggak. Jadi kaitannya dengan sekarang wabah itu gimana? Karena yang pakai APD katanya, ternyata dokter praktek kena, yang nggak pakai malah nggak kena. Itu semua udah ketentuan berarti. Ya iya. Lantas gunanya apa orang suruh pakai ini pakai itu? Gunanya dapat pahala. Mengikuti perintah Allah itu dapat pahala. Perintah itu dari pemerintah. Taat pemerintah itu perintah Allah. Begitu dong. Jadi kita mengikuti aturan ini, mengikuti perintah. Kamu minum obat sehari 3 kali, itu ikut siapa? Dokter. Padahal Allah nggak merintah kamu minum obat sehari 3 kali, tapi kamu patuh sama dokter. Kenapa? Karena ahlinya. Kata Allah, kalau kamu mau bertanya, tanya sama ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Taulah kamu kepada orang yang ahli. Dokter ini ahli, kamu harus begini. Iya Pak Dokter. Kalau saya nggak nurut bagaimana? Ketika terjadi celaka, kamu disalahkan sama agama. Lah kamu sudah dikasih tahu dokter kok nggak nurut. Kamu kan bukan ahlinya, gitu loh. Nah, kalau sudah saya patuh, apa terjadi begini? Ya itu urusan Allah. Tapi iya. Mati aja. Tapi urusan kita pakai ini pakai itu, urusannya apa itu? Pahala. Kayak kamu usaha kerja lembur ngotot, ya dapatnya segitu. Kamu santai-santai aja, ya dapatnya segitu. Terus ngapain kamu lembur-lembur? Ngapain ada orang banting tulang kerja siang pagi malam, ngapain? Kalau memang dapatnya segitu, terusnya di rumah aja duduk lah, nggak usah ngapa-ngapain lah, tinggal tunggu aja. Ngapain saya keluyuran? Gunanya apa saya keluyuran? Dapat amal ibadah, itu loh, tolabul halal, mencari rezeki yang halal. Kalau saya kok keluar rumah cari rezeki halal kok saya mati, jadinya apa? Syahid. Kalau di rumah doang kok mati, sangit. Gitu loh. Bagaimana sih di rumah doang kok? Lah ya tinggal tadi niatnya ngapain. Kalau niatnya lillahi kalimatillah, untuk memperjuangkan meninggikan agamanya Allah, ya syahid matinya, gitu loh. Jadi tugas kita ke sono kemari itu urusannya hanya mengikuti perintahnya Allah. Adapun hasilnya sudah dalam ketentuan Allah. Kamu nggak usah protes sama hasilnya. Kenapa kok segini? Kenapa kok segini? Kenapa? Nah, iya dong. Ya, ini masuk Isya, kita dengarkan sebentar.
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدخل المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا وله في الحال والمعال والإيال بجاهك بالمتعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya, ta'alluq iradah, yaitu menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan makhluk. Iradah juga punya dua ta'alluq, yaitu ta'alluq suluhil qadim atau siap menciptakan, dan ta'alluq tanzizil qadim atau nyata menciptakan. Hingga dari dua macam ta'alluq ini kita mengetahui bahwa tidak ada satupun yang kita terima kecuali itu datang dari kehendaknya Allah. Tidak ada yang terjadi di jagat raya ini kecuali dikehendaki oleh Allah, baik itu bentuknya kebaikan ataupun bentuknya perkara yang lain, keburukan, maka itu semua pasti keluar dari kehendaknya Allah. Karena tidak ada yang terjadi di jagat raya ini kecuali Allah yang menghendakinya. Maka kehendak Allah itu di dalamnya mengandung nilai hikmah. Nah, kita jangan sampai jadi orang-orang kelompok yang menganggap bahwa kita ini bisa menentukan nasib kita sendiri. Ya, ada pendapat begitu. Manusia itu tergantung usahanya. Kalau dia bisa usaha kuat, ya nasibnya. Seakan-akan nasib itu bukan ketentuan dari Allah. Nasib itu bagian dari takdir. Nasib itu bagian dari ketentuan Allah. Kalau takdir atau iroda atau tahsis itu yang ada pada Allah, nasib itu yang kita terima. Kalau di sininya itu kopi, itu maknanya tahsis atau takdir. Begitu keluar kamu terima, namanya nasib. Kalau yang disebut itu sih anak-anak dianjurkan suruh berjuang dan berdoa. Itu maksudnya? Ya benar, suruh mencari pahala. Doa ya pahala, usaha ya pahala. Gitu dong. Jadi kita disuruh doa menunjukkan apa? Menunjukkan saya ini tidak bisa menghasilkan sesuatu kecuali Engkau yang nolong. Maka itu kita lahirkan, kita nyatakan dalam bentuk ucapan, ya Allah tolong saya, ya Allah mudahkan saya, ya Allah gampangkan urusan saya. Ini kita nyatakan dalam bentuk ucapan kepada Allah, namanya doa. Kalau dalam bentuk perbuatan namanya usaha, gitu kan? Nah, keduanya ini, doa dan usaha, mendatangkan pahala. Itu loh, bukan mendatangkan hasil, bukan. Dari sini tadi, dari dalam. Kalau sudah keluarnya kok ais, keluarnya begitu loh. Nah, adapun kita usaha, itu urusannya sama apa? Sama halal haram. Itu kan? Yang kita usahakan jalan yang halal
atau jalan yang haram. Kalau kamu sudah tahu ketentuan dari Allah semua, ngapain cari jalan yang haram? Oh, kalau sudah ada ketentuannya, nanti pasti datang. Kamu nggak usah cari-cari yang haram-haram, ngapain? Orang nyari yang haram itu karena dianggap yang halal nggak datang. Makanya yang diambil yang haram. Supaya orang yang berhasil nggak sombong, yang nggak berhasil pun nggak jadi sedih. Berusaha gerusuk maksudnya. Tahu tentang isinya, itu semua ketentuan Allah. Ya, hadis Nabi SAW apa? Carilah rezeki yang baik, gitu kata Nabi. Karena semua yang sudah menjadi jatah kamu pasti akan datang sama kamu, nggak akan tertukar sama yang lain. Kata Nabi apa? Cari rezeki yang baik. Maksudnya baik itu apa? Nggak usah kamu pakai rampok, korupsi, pakai bunuh orang, yang penting dapat. Ini namanya kamu mencari jalan yang haram. Kalau memang sudah ada jatah kamu pasti akan datang. Kan orang itu kadang males nungguinnya, kelamaan nungguinnya, nggak sabar nungguin maksudnya. Memaksakan kehendak akhirnya. Ya nunggu aja nggak sabar, lama bener nih datangnya nggak datang. Nah, kalau akidah ini kita latih terus, kita ulang-ulang terus, nanti hati kita terikat sama Allah, terikat sama ini semua ditentukan oleh Allah, nggak terikat sama hawa nafsu kita, gitu loh. Tapi kalau kita nggak pernah mengulas ini, nggak kita ulang-ulang, nanti yang kita kedepankan keinginan kita, hawa nafsu kita, cita-cita kita. Kalau nggak saya raih, saya nggak akan dapat. Ini kita tinggalkan akhirnya, gitu loh. Jadi jangan sampai kita terbawa sama emosi kita, terbawa sama hasrat kita, terbawa sama kemauan kita, sampai meninggalkan ketentuan Allah, menganggap apa yang saya peroleh hasil dari yang saya usahakan, kerja keras. Ada cerita yang terakhir itu. Ada orang tua sakit, dia harus dioperasi. Begitu dioperasi selesai, operasi yang satu selesai, ganti timbul sakit yang lain, operasi lagi. Di rumah sakit nggak selesai-selesai. Anaknya nungguin sambil berkata, "Pak, kenapa kok sakit begini? Ada apa kok Bapak ditimpa sakit seperti ini terus-menerus?" Si anaknya kayak tidak menerima kalau bapaknya itu dapat sakit yang terus-menerus. Sakit ini baru operasi, ganti sakit ini belum selesai ganti. Namanya orang tua kan banyak komplikasi, ada sakit macam-macam. Kata orang tuanya apa? Nah, kamu kalau dikasih keberhasilan nggak pernah nanya sama Allah, kenapa kok saya berhasil ya Allah. Tapi giliran kamu dikasih sakit, kamu nanya sama Allah, kenapa ya Allah kok saya sakit. Waktu kamu dikasih seneng, kamu nggak pernah nanya, ya Allah kenapa kok saya hari ini seneng. Waktu sedih, kamu nanya, ya Allah kenapa kok sedih banget ya Allah. Kamu namanya nggak konsekuen jadi hamba. Kalau kamu mengakui itu datang dari Allah semua, kamu nggak usah nanya, terima saja. Yang kamu didatangkan senang sama Allah, terima dari Allah. Ketika sedih, ya terima juga. Ketika sehat, kamu senang, kamu nggak pernah tanya kan, ya Allah kenapa ya Allah kok hari ini saya sehat. Pernah tanya begitu? Begitu sakit, nanya kenapa kok hari ini saya sakit. Nah, itu kamu nggak konsekuen namanya. Jadi ketika kamu bisa terima ini, maka kamu harus terima apapun yang keluar dari sono, terima. Bagaimana cara terimanya? Ketika bentuknya itu kebaikan, syukuri. Ketika bentuknya musibah, sabari. Ketika bentuknya kesalahan, istighfari.
Gitu loh. Ketika bentuknya ibadah, maka kita syukuri, kita teruskan. Ini bentuknya yang Allah beri cuma ini. Kebaikan, amal, atau kejelekan, maksiat. Perkara yang manis kita terima, kesenangan atau kepahitan. Ini 4 ini doang soalnya. Tinggal kita jawab. Ketika dijadikan salah satunya, bagaimana cara kita menjawabnya dengan baik. Semuanya dari sono keluarnya. Hingga kita bisa, ketika bisa menjawab yang baik, maka kita akan jadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan hati oleh Allah, diberikan keluasan hati hingga hati kita kayak lapangan, bisa nerima segala sesuatu. Hati kita bisa sabar pada tiap-tiap ujian ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, hingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaannya Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana qatarabna wa anana asrafna 'ala al-ashrafna fatub 'alaina taubat taghsil kulli hauba wa ighfir lana urati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani wa kullu di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli zuli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada dhasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.